blueprint atau roadmap PSSI ke depan. Singkat saja Pak gambarannya. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota wakil rakyat dari Komisi 10 yang hadir hari ini, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Tanpa dukungan Bapak Ibu tidak mungkin sepak bola Indonesia seperti hari ini. Karena memang ini kerja-kerja sama antara pemerintah dan PSSI dan tentu seluruh daripada masyarakat sepak bola yang mengimpikan sepak bola kita harus bangkit. Memang sejalan dengan tentu blueprint yang sudah disampaikan pada saat itu ke FIFA, yaitu program Garuda Mendunia, bagaimana kita mentransformasi menuju era kejayaan sepak bola Indonesia. Memang kita memberikan target-target untuk pengembangan daripada sepak bola Indonesia. Seperti contoh, kita juga memaparkan kepada FIFA waktu itu bagaimana juga tidak hanya membangun yang putra tapi juga yang putri, di mana contoh target-targetnya untuk tim putri ini lolos FIFA U17 World Cup tahun 2030, 2031 lolos Olimpiade, 2032 lolos FIFA U20 dan juga lolos Piala Dunia Putri 235 tahun 2035. Untuk yang putranya seperti ada di data di atas, waktu itu 2031 lolos Piala Dunia, lalu 2033 lolos Piala Dunia U20, 2036 lolos Olimpiade, 2038 lolos Piala Dunia. Dan pasti teman-teman semua sudah menyaksikan rapat dengar pendapat DPR RI Komisi 10, Komisi 13 yang berlangsung pada hari ini, ya, dan akhirnya tuntas sudah ya penantian yang mendebarkan ya, di injury time pula ketika tiga pemain kita Joey Pelupesi, Emil Audero dan Dean James akhirnya disetujui oleh DPR RI. Dan yang menarik bahwa untuk pertama kali Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir hadir untuk mendengar pembahasan di DPR RI. Ini yang diminta oleh anggota Dewan DPR RI ketika sebelumnya, ya, bahwa beliau harus ikut hadir dan Pak Erick memenuhi ya permintaan dari anggota Ketua di Komisi 10, Komisi 13 untuk bagaimana mendengar pembahasan dari naturalisasi pemain-pemain kita, Dean James, Joey Pelupesi dan juga dengan Emil Audero. Jadi dengan tuntasnya mereka ya sudah disetujui, nanti itu akan langsung dibawa ke paripurna. PSSI targetkan Indonesia lolos Piala Dunia, antara mimpi dan kenyataan. Sepak bola telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari kota besar hingga pelosok desa, semangat terhadap olahraga ini begitu mengakar kuat. Setiap kali tim nasional Indonesia berlaga, baik di ajang regional maupun internasional, dukungan luar biasa selalu mengalir dari seluruh penjuru negeri. Namun, di tengah kecintaan yang begitu besar terhadap sepak bola, ada satu impian besar yang masih belum terwujud, melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia sebagai peserta resmi. Kini, impian itu bukan lagi sekedar harapan kosong. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, menargetkan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di masa depan. Dengan berbagai langkah strategi yang telah dan akan terus dilakukan, optimisme ini semakin nyata. Namun, tantangan yang dihadapi pun tidak mudah. Diperlukan kerja keras, konsistensi, dan dukungan dari seluruh elemen bangsa agar Indonesia benar-benar bisa merasakan atmosfer Piala Dunia yang selama ini hanya bisa kita saksikan dari layar kaca. Sejarah dan ambisi Indonesia di Piala Dunia. Indonesia pernah mencatatkan namanya di panggung Piala Dunia, meski masih di bawah nama Hindia Belanda, pada edisi tahun 1938. Saat itu, tim Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Namun, setelah lebih dari 8 dekade berlalu, Indonesia belum pernah kembali berlangganan kompetisi ini. Berbagai upaya telah dilakukan dari generasi ke generasi, tetapi faktor seperti lemahnya pelatihan, kompetisi domestik yang belum sepenuhnya profesional, serta kualitas permainan yang masih di bawah standar dunia menjadi kendala utama. Meski begitu, PSSI tidak tinggal diam. Kini, dengan kepemimpinan baru dan reformasi di berbagai sektor, Indonesia menatap Piala Du. Ketua Umum P Strategi Besar PSSI untuk mewujudkan mimpi Piala Dunia. Kamu 1. Pembinaan usia dini, fondasi kesuksesan sepak bola.
Saya Indonesia juga mulai melakukan hal yang sama. PSSI bekerja sama dengan berbagai akademi sepak bola dan klub untuk menciptakan sistem pelatihan yang lebih terarah. Program-program seperti Garuda Select telah. Selain itu, PSSI juga mendorong sekolah-sekolah untuk aktif mengembangkan bakat sepak bola sejak dini, serta meningkatkan kompetisi kelompok umur agar para pemain muda terbiasa dengan atmosfer KOM. 2. Peningkatan kualitas kompetisi domestik. Sebuah beberapa langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas liga, antara lain meningkatkan profesionalisme klub dengan PENER, menjamin kualitas wasit dan pelatih dari meningkatkan daya saing pemain lokal, dengan 3. Naturalisasi pemain berkualitas. Sebagai langkah cepat dalam meningkatkan daya saing, PSSI juga melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tinggi. Namun, proses ini dilakukan secara akustik dengan mempertimbangkan kebutuhan tim dan potensi kontribusi pemain dalam jangka panjang. Beberapa pemain yang telah dinaturalisasi seperti Jordi Amat dan Sain Patinama diharapkan bisa memberikan pengalaman dan mentalitas bertanding yang lebih baik bagi timnas Indonesia. 4. Infrastruktur dan sarana pelatihan yang modern. Tidak hanya pelatihan dan kompetisi, infrastruktur sepak bola juga menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan target Piala Dunia. PSSI bersama PE. 5. Mentalitas juara dan pengalaman bertanding di tingkat internasional. Salah satu kelemahan peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dan 2030. Piala Dunia 2026 akan menjadi peluang emas bagi Indonesia, karena jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim, dengan Asia mendapatkan jatah 8,5 slot. Artinya, persaingan masih ketat, tetapi peluang Indonesia lebih terbuka dibandingkan edisi Red. Saat dukungan dari seluruh elemen bangsa sepak bola bukan hanya tentang pemain dan federasi, tetapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa, pemerintah, sponsor, media, dan tentu saja supporter memiliki peran penting dalam mewujudkan mimpi ini. Dukungan penuh dari berbagai pihak akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus berkembang. Masyarakat diharapkan terus memberikan dukungan positif kepada timnas Indonesia. Kritik yang membangun sangat diperlukan, tetapi kecintaan terhadap sepak bola juga harus diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata, baik di stadion maupun melalui media. Kesimpulan, Garuda siap terbang ke Piala Dunia. Mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Dengan strategi kini, saatnya kita semua bersatu dan bekerja keras untuk mendukung timnas Indonesia. Garuda harus terbang tinggi, membawa merah putih ke panggung sepak bola dunia. Bersama, kita wujudkan mimpi ini.